Al-Quran terbukti benar, ilmuwan terkejut setelah meneliti bahwa semut bisa bicara. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar amin. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semut adalah salah satu makhluk Allah yang dapat bicara, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Hal itu pun kemudian dibuktikan secara ilmiah, di mana hasilnya peneliti menyebutkan, jika semut rutin berbicara satu dengan yang lainnya. Semut memiliki papan alami dan plektrum dalam perut mereka yang bisa mengeluarkan suara. Menggunakan mikrofon dan speaker yang canggih, para peneliti memasukkan alat-alat tersebut ke sangkar semut. Dari situ peneliti menemukan fakta bahwa ratu semut bisa mengeluarkan instruksi kepada para pekerja mereka, walahu alam. Masya Allah, inilah 7 buah berasal dari surga yang ada di dunia. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Mengutip dari buku Surga dan Neraka oleh Profesor Umar Sulaiman Al-Asir, inilah 7 buah berasal di surga yang ada di dunia. Pertama, kurma. Buah kurma disebutkan 20 kali dalam Al-Quran dan merupakan salah satu buah yang tumbuh di surga. Kedua, zaitun. Surat-surat yang membahas tentang buah zaitun meliputi surat Al-An'am, An-Nur, An-Nahl, Al-Muminun, dan surat Abasa. Ketiga, delima. Dalam surat Al-An'am ayat 99, dikatakan bahwa buah delima punya keterikatan antara surga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, buah anggur kelima, pisang keenam, buah tin ketujuh, labu. Salah satu surat yang membahas mengenai buah labu adalah surat As-Saffat ayat 146. Wallahu alam. Masya Allah, para ilmuwan ungkap bahwa kayu bahtera Nabi Nuh berasal dari Indonesia. Yang subscribe, semoga puasanya lancar, amin. Bahtera Nabi Nuh merupakan bahtera terbesar sepanjang sejarah masa ke masa. Para ilmuwan arkeologi dan antropologi berasal dari Cina dan Turki. Ungkap bahwa kayu bahtera Nabi Nuh berasal dari Indonesia. Dilansir dari Laman Nasional Geografi, 15 orang anggota peneliti ini mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kapal kayu, tambang dan paku. Setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu, oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti yang mengejutkan, bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa, Indonesia. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan fosil kayu jati berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam walau alam. Tahukah kalian, mengapa Al-Quran disebut mukjizat sepanjang masa? Berikut alasannya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Pertama, mukjizat material dan spiritual. Dalam buku Misi Al-Quran tahun 2022 oleh Wajihuddin Al-Hafidz, alasan pertama Al-Quran disebut sebagai mukjizat tertinggi adalah karena bersifat material, spiritual, dan akliyah sekaligus rohani. Kedua, kita abadi. Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah berubah dan tetap abadi sepanjang masa. Meski Rasulullah wafat, Al-Quran tetap ada dan isinya tidak pernah berubah. Ketiga, dijaga langsung oleh Allah. Selain abadi, keaslian Al-Quran dijaga langsung oleh Allah, sehingga tidak mungkin berubah. Ketika ada pihak yang mengubah, tentu hal ini akan dengan mudah diketahui. Hal ini tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah buah yang berasal dari surga. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Buah tin adalah salah satu buah yang istimewa, karena termaktub dalam Al-Quran. Bahkan buah tin juga disebut sebagai buah dari surga. Hal ini terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 68-70. Nabi Muhammad menerangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena, buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menyembuhkan wasir dan bermanfaat bagi pegal-pegal. Penelitian secara kesehatan membuktikan, bahwa manfaat buah tin dapat mengurangi gejala IBS, seperti sembelit, diare, kembung, hingga kram perut. Wallahu alam. Tahukah kalian, fakta Indonesia merdeka terjadi pada bulan Ramadan? Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar amin. Tidak banyak orang tahu, bahwa Ramadan menjadi bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab, detik-detik proklamasi kemerdekaan 1945 juga bertepatan pada bulan Ramadan. Dalam buku Api Sejarah, setelah soan dan meminta masukan dari tokoh agama, Bung Karno sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena diyakini 17 merupakan angka keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan.
Sholat seharinya terdiri dari 17 rakaat, dan dipilihnya hari yang mulia yaitu hari Jumat. Teks proklamasi yang menandakan lahirnya bangsa Indonesia, bertepat pada hari Jumat 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jangan lupa subscribe guys. Tahukah kalian, inilah pohon yang melindungi kaum Yahudi saat hari kiamat. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Saat hari kiamat kelak, Nabi Isa bersama kaum mukmin akan memburu kaum Yahudi. Banyak dari mereka bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu. Namun, ada satu pohon yang diam dan tidak memberitahukan keberadaan Yahudi. Satu pohon ini dikenal sebagai pohon Gorkot sebagai pohon akhir zaman. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, artinya, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkat. Sebab, pohon Gorkat adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam.